Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendadak ya, Ustadz Irham tidak diinformasikan dari kemarin. Iya. Jadi baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini tugas kultum kebetulan saya sempat dapat bocoran sih kemarin dari Ustazah Jamilah bahwa hari ini akan membahas mengenai niat, Ustaz. Niat. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa beraktivitas menuntut ilmu, yang guru juga bisa membagi ilmunya, ya. Dan semoga itu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ucapkan syukur yang sebesar-besarnya karena begitu banyak nikmat kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sholawat serta salam yang tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sesuai judul ya, niat. Jadi niat itu sangat penting sekali dalam Islam, diajarkan niat, bahwa saking pentingnya niat itu bisa menjamin keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Itu karena saking pentingnya yang namanya niat. Berarti diriwayatkan dalam hadis yang terkait masalah niat yang berbunyi, ada masih ingat, innamal a'malu binniyati, yang artinya segala apa yang kita berbuat itu diawali dari niat, dan apa yang kita niatkan pasti kita akan mendapatkannya. Itulah kekuatannya niat. Nah makanya tadi sebelum kita puasa, sebelum kita makan sahur juga berniat nih. Jadi Ustadz Ustazah yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, jadi itulah kekuatan niat. Di sini dikutip dari Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah, menjelaskan tentang tiga hal yang membandingkan antara amal dengan niat. Jadi setiap kita beramal tergantung dari niat kita. Namun amal ini untuk apa? Apakah untuk dipuji oleh orang? Apakah kita untuk dipuji sama Allah? Untuk diberikan bekal dunia, balasan akhirat? Itu tergantung semua dari niat kita. Kemudian di sini yang pertama adalah menjelaskan tiga hal tersebut yang membandingkan antara niat dengan amalan. Jadi yang pertama sini disebutkan berniat kebaikan dan mengerjakannya. Karena kita punya niat baik nih, sebelum kita berangkat sekolah kita punya niat baik. Niat kita untuk ke sekolah ini apa dulu? Yang pertama, apakah untuk menuntut ilmu? Yang kedua, apakah untuk sekedar memenuhi keinginan orang tua dipaksa? Yang ketiga, apakah niat kita untuk supaya tidak dikatakan alfa ya? Itu banyak sekali tergantung niat kita. Makanya sebelum sekolah perlu kita luruskan niat kita ya adik-adik. Dari apa kira-kira niat kita ke sekolah ini? Untuk menuntut ilmu. Jadi mendapatkan ilmu, dan insya Allah ilmu itu akan berkah jika kita bisa menyebarkannya lagi atau mengamalkannya lagi. Itu yang pertama, yaitu berniat kebaikan dan mengerjakannya. Kita sudah berniat baik kemudian mengerjakannya. Orang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan lalu mengamalkannya, maka orang tersebut diberikan pahala yang berlipat-lipat, antara 10 kebaikan, 700 dan seterusnya, tidak terbatas. Nah itulah kalau kita berniat baik yang diiringi dengan kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan nilai pahala yang berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, berniat kebaikan tapi tidak melakukannya. Ini bagaimana? Apakah kita akan mendapat pahalanya?
Nah, ini juga diriwayatkan, diceritakan di sini berniat kebaikan tetapi tidak melakukannya. Seorang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan, mampu melakukannya tapi tidak melakukan, maka orang tersebut diberikan pahala kebaikan sebanyak 1 kebaikan. Dia berniat baik nih, berniat baik tapi tidak melakukannya, padahal dia mampu. Oh, saya ingin menolong orang itu, tapi dia tidak melakukannya, padahal dia mampu. Tapi karena ada niat baik dalam dirinya, maka dia diberikan pahala 1 kebaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini ada berniat kebaikan tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Dia berniat berbuat baik. Misalkan ada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam, umpama di negara di negara Palestina umpama. Kita sudah berniat baik untuk membantu mereka, tapi kita tidak mampu. Tidak mungkin nih kita mau pergi ke sana, kan jauh sekali ya. Nah, tentu di sini dikatakan seorang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan, tapi ternyata tidak mampu melakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mampu melakukannya. Itu ganjaran pahalanya. Kita sudah sekedar berniat aja, belum kita melakukan juga akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pahala. Nah, bagaimana dengan ketidakbaikan niat kita? Umpama ada niat baik nih, wih ini ada HP kok bagus sekali ya, nanti saya curi HP itu. Bagaimanapun caranya, ternyata setelah kita berniat untuk mencuri, kita tidak mengambilnya, kita juga tidak mendapatkan dosa karena tidak kita mengambil. Kalau jadi kita mengambil, maka dosa kita plus niat kita itu akan dihitung berlipat ganda oleh Allah menjadi dosa atau keburukan yang sangat luar biasa. Nah, itulah kekuatan niat ya. Kemudian yang selanjutnya, Ustadz Ustazah dan adik-adikku yang calon pemimpin yang soleh dan soleha, amin. Nah, ada salah satu kisah juga ini diriwayatkan di salah satu daerah, itu saking kekuatannya yang namanya niat dan pikiran itu ya. Jadi dia berjalan di tengah padang pasir yang sangat tandus sekali, tidak ada pohon, tidak ada air, pokoknya yang tandus sudah ya. Nah, dia berjalan sendiri, seorang laki-laki. Nah, kelihatan dari jauh dia melihat salah satu pohon. Nah, itu kayaknya sepertinya ada pohon di sana. Ah, saya harus hampiri nih pohon ini. Dan betul dia menghampiri pohon tersebut. Berjalan pelan-pelan, cepat cerita dia nyampe lah di bawah pohon itu. Wih, syukurlah ini ada pohon. Sebaiknya saya berteduh. Jadi dia duduk di bawah pohon itu. Cuman dia bertanya sekarang. Dalam hatinya dia bertanya, tadi niat saya ingin berteduh, dan ternyata ada pohon. Ini sebenarnya pohon apa sih? Pohon ini tiba-tiba bisa berbicara. Oh, nama saya adalah pohon kalpataru katanya. Kok bisa menjawab? Saya baru niat saya deh. Kok bisa menjawab? Namanya pohon kalpataru. Oh iya, pohon kalpataru. Saya haus, saya ingin minum. Apa yang diucapkan, apa yang diniatkan lalu diucapkan, keluarlah air minum. Betulan ada air minum nih bilang. Ya, pohon kalpataru saya ingin makan. Kebetulan ada makanan juga di sana. Ternyata apa yang dia ucapkan selalu dipenuhi oleh pohon kalpataru ini. Bukankah apa yang kita ucapkan adalah berasal dari apa yang kita niatkan ya? Kemudian selanjutnya, udah kenyang nih. Apa yang saya lakukan sekarang? Oh, saya pengen tidur. Begitu niatnya pengen tidur, tak kasur langsung ada di sana. Wah, enak sekali gua ada di bawah pohon ini bilangnya. Karena setelah dia ada di bawah pohon, setelah ada kasur, dia tertidur berbaring, lama berguling sini, makanan ada, tempat tidur juga ada, yang tidak ada temannya. Nah, sekarang dia pingin teman, apa saya kan meminta teman nih, tapi saya kan cowok, tentu harus mencari teman yang cewek tentunya, yang pingin biar ada dia bisa ngobrol nyambung. Dan betul begitu dia berniat untuk ingin mendapatkan teman cewek yang sangat cantik sekali, dan dikabulkan, cepat cerita dikabulkan. Saking kagetnya, ternyata betul ini pohon ajaib bilangnya.
Begitu dia datang teman wanitanya, tapi karena saking cantiknya dia kaget. Akhirnya dalam hatinya juga timbul, wah, jangan-jangan ini saking cantiknya, jangan-jangan ini hantu, dia bilang kan. Terpenuhi juga niatnya, ternyata cewek itu tidak cantik lagi, dia kan berubah menjadi hantu gitu. Nah, itu saking pentingnya niat dan ucapan kita, jadi harus berhati-hati ya. Karena hubungannya apa antara niat dengan pikiran itu ada, dan berbentuklah sebuah ucapan. Ini sering sekali saya katakan juga, hati-hati dengan ya, jadi hati-hati dengan niat kita. Jadi niat itu bisa tersambung dengan pikiran kita. Apabila tersambung dengan pikiran kita, maka akan berubah menjadi ucapan. Ucapan itulah yang akan menjadi tindakan kita, dan tindakan itulah yang menjadi kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan karakter itu akan menjadi nasib kita. Ada yang saya ingat atau diulangi? Yang pertama niat, kita niatkan dulu. Kemudian yang kedua, umpama niat saya ingin menjadi seorang guru gitu ya. Niat saya ingin menjadi seorang guru. Nanti akan berubah menjadi pikiran, dan pikiran itu akan timbul menjadi sebuah ucapan. Oh, saya akan menjadi guru. Saya harus bisa menjadi guru. Saya harus mampu. Nah, atau ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, pinter, saya akan menjadi juara di SMA ITRC Mataram. Saya harus bisa olimpiade. Niat kita ingin menjadi sang juara. Setelah menjadi sang niat kita, kepikiran. Setelah kepikiran, kemudian kita ucapkan. Mengucapkan dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya Allah, saya ingin menjadi orang pintar, saya ingin menjadi juara di SMA ITRC Mataram. Sudah terucap dari niat, pikiran, kemudian terucap. Setelah terucap, itu akan menjadi tindakan kita. Tindakannya bagaimana? Tentu kita akan belajar. Setiap hari kita masuk sekolah, kita belajar. Kalau ada tugas kita kerjakan, guru kita hormati, dan semua kebaikan kita lakukan. Itu tindakan. Setelah kita bertindak, kemudian itu akan menjadi karakter kita. Karakter kita menjadi anak yang soleh, soleha. Karakter kita menjadi orang baik. Karakter kita mencintai, menghormati guru. Karakter kita menjadi suka belajar, suka membaca. Setelah terbentuk karakter tersebut, maka karakter inilah yang akan menentukan menjadi nasib kita nanti. Entah nasib kita itu, kalau memang karakter kita menjadi orang pemalas gara-gara ucapan dan pikiran niat kita tadi itu, maka karakter kita akan menjadi orang pemalas, dan nasib kita juga menjadi nasib orang pemalas. Itu. Sebaliknya, jika nasib kita ingin menjadi orang baik, tentu berasal dari niat yang baik dulu, mempunyai pikiran yang baik, kelakuan yang baik, ucapan yang baik, dan tentunya insya Allah nanti akan masa depan kita menjadi masa depan yang cerah, baik juga, begitu ya. Makanya hati-hati dengan niat kita, pikiran kita. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadi orang baik, luruskanlah niat kita dulu. Karena pertimbangan waktu kita hisab nanti dikatakan di sana yang dipertimbangkan di dalam hisab itu adalah niat kita. Misalkan kita sudah beramal, niat kita waktu beramal itu apa sih? Waktu kita sekolah, saya kan sudah menuntut ilmu, saya ke sekolah. Niatkan untuk sekolah itu apa? Saya kan udah salaman berbakti sama guru saya. Niat kita berbakti ke guru itu apa? Saya kan sudah membantu orang tua. Niat kita untuk membantu orang tua itu apa? Nah, itulah yang akan dihisab oleh Allah. Di samping juga ada sholat kita, ada tingkah laku kita dan sebagainya. Tapi yang utama adalah niat. Nah, itulah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan niat yang bagus, niat yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan di kultum yang singkat ini. Kurang lebihnya mungkin ada yang salah, itu adalah datang dari diri saya sendiri, dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.